Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurholis dengan NPM 224110121. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan presentasi saya dengan berjudul Ruang Lingkup Kegiatan Statistika. Statistika sendiri memiliki pengertian terdiri dari kumpulan angka yang dihasilkan dari pengukuran dan penghitungan disebut dengan data. Lalu ada diartikan sebagai statistika sampel, yaitu selanjutnya adalah suatu metode ilmiah yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan serta mengadakan analisis data hasil penelitian. Nah, bisa kita tanda kutipi bahwa statistika juga memiliki pengertian dari kumpulan angka, lalu diartikan sebagai statistik simple, lalu suatu metode ilmiah. Pertanyaan yang sering kita dapat dan sering kita dengar yang mendasar sekali yaitu apa sih yang dimaksud dengan statistik, lalu mengapa kita perlu menggunakan statistik, lalu kapan dan di mana kita bisa menggunakan statistik, dan bagaimana sih cara kita menggunakan statistik, dan teknik atau prosedur apa saja sih yang ada di dalam statistik. Nah, kali ini bakal kita bahas bersama, jangan sampai di skip karena kita bisa pahami bersama-sama. Dari penjelasan di samping kita akan menjawab dari pertanyaannya, yaitu mengapa ya perlu statistik. Nah, di dunia ini tidak ada yang pasti, ada yang error atau kesalahan ataupun adanya variasi fluktuasi. Nah, butuh sampel atau generation populasi and dugaan atau estimasi, di mana kita juga membutuhkan penguji hipotensa yang eksperimen. Lalu kita juga ingin mengetahui beberapa pola hubungan, dan kita juga harus mengetahui studi kelayakan, serta kita harus mengetahui apa yang akan datang. Dan di sini juga kita ingin mengetahui dan mengambil kelompok informasi, serta bagaimana kita pengambilan keputusan dalam menentukan kebijaksanaan. Lalu, di mana sih ingin kita mengidentifikasi pola atau bentuk tertentu. Lalu kita akan menganalisis standar kualitas atau produksi dan kompetensi. Nah, pasti pernah dengar pepatah dunia tidak pasti, di mana kita tidak pasti kapan kita akan mati dan kapan jodoh kita akan sampai dan takdir kita di siapa, dan rezeki, barokah, bahkan sampai pekerjaan pun kita belum tahu. Nah, itu termasuk ke probabilitas kemungkinan, di mana bakal kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, statistik juga memiliki komponen-komponen yang aktif, yaitu terdiri dari data, perlakuan data, seperti pengumpulan dan pengelolaan. Lalu yang ketiga ada kesimpulan, yang keempat ada angka-angka. Dan tak lupa juga, statistik memiliki perencanaan yang terdiri dalam hidup sehari-hari, adalah memiliki contoh ya angka-angka kenakan remaja atau tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan, lalu tingkat lalu lintas atau tingkat kehidupan kita seperti biasa. Lalu ada dalam penelitian ilmiah dan dalam ilmu pengetahuan. Perlunya kita statistik, karena dimana kita harus menjalankan hubungan antara variabel-variabel. Lalu selanjutnya ada membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga ada mengatasi berbagai perubahan. Dan yang keempat memiliki perbuatan atau keputusan yang lebih baik. Dan statistik memiliki fungsi yaitu terdiri dari bank, data, alat kualitatif kontrol, lalu ada alat-alat analisis, lalu ada pemecahan masalah yang membuat keputusan. Dan contoh dari penggunaan statistika yaitu mulai dari ada akuntansi dan keuangan. Kita akan bahas akuntansi terlebih dahulu, yaitu accounting, yang dimana accounting memiliki perusahaan atau akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel atau example yang memenuhi kaidah-kaidah statistika ketika melakukan audit terhadap kliennya. Lalu kita akan bahas selanjutnya ada keuangan atau financial, yaitu penasehat keuangan yang menggunakan berbagai jenis informasi statistik, termasuk dengan price earning ratio dan hasil drive-nya untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Di mana statistik memiliki contoh penggunaan statistik terdiri dari pemasaran dan ekonomi. Kita akan bahas pemasaran terlebih dahulu, yaitu pemasaran atau marketing, yaitu pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk dimana pendapatan tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan seringkali menggunakan kaidah statistik.
Lalu ada ekonomi, di mana ekonomi memiliki para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramalan tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Dan statistik juga memiliki tujuan, yaitu di mana tujuannya untuk menjawab permasalahan dari bukti sesuai yang belum terbukti kebenarannya dan belum fakta. Yang selanjutnya ada meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti dan lebih simpel dipahami. Kita bisa lihat semua di sini banyak banget bagian komponennya, terdiri dari statistik, yang dimana statistik memiliki hampir di setiap bidang, yang terdiri dari bidang pertanian, lalu ada industri, lalu ada psikologi, lalu ada manajemen. Nah, dimana manajemen ini adalah penerapan yang paling bisa kita kategorikan, bisa kita tetapkan. Lalu ada ekonomi dan kesehatan, dan kita lebih ingin fokus ke yang manajemen kali ini, guys. Nah, statistik manajemen merupakan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah manajemen, yang dimana statistik manajemen mencakup dari administrasi perusahaan yang terdiri dari merencanakan program pelayanan, pelanggaran, lalu menemukan alternatif penyelesaian masalah pelanggan, lalu melakukan analisis tentang kepuasan pelanggan selama periode waktu tertentu. Nah, jadi bisa kita pahami statistik manajemen juga mencakup administrasi perusahaan dan di mana bermanfaat untuk data atau informasi yang berkaitan dengan masalah manajemen. Dan statistik juga memiliki ruang lingkup yang terdiri dari statistik deskripsi, yang dimana statistika inferensial. Lalu ada statistika parametrik, yaitu terdiri dari statistika non parametrik. Di sini saya akan menjelaskan dikit tentang penjelasan statistika deskriptif, di mana kegiatan statistika yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, dan penyimpulan data yang mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter pada penduduk masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Lalu statistika inferensial, yang dimana merupakan statistika yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel termasuk di dalam teori, yaitu penaksiran dan teori uji kegiatan. Statistika ini mulai mengumpulkan data sampai dengan uji hipotensi. Yaitu yang ketiga ada statistika parametrik, yaitu statistika untuk menganalisis data yang diambil dari populasi distribusi normal. Lalu ada statistika non-parametrik, yaitu statistika yang menganalisis data dan populasi yang bebas distribusi. Nah, di sini juga memiliki hubungan penelitian dan statistik, di mana sih masalah. Nah, di sini kita perlu pahami juga statistik juga memiliki masalah, hipotensi, menentukan sampel, lalu mengumpulkan sampel, menyajikan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Dan bisa kita pahami dari gambar tersebut, kita bisa mencerna beberapa keperluan statistika. Nah, di tabel ini bisa kita lihat ikhtisar pembagian data. Pembagian data dari menurut sifat, lalu ada menurut sumber, lalu ada menurut cara memperoleh, dan menurut waktu pengumpulannya. Terdiri dari menurut sifat. Menurut sifat memiliki kualitatif atau kuantitatif. Lalu menurut sumber, yaitu di mana internal dan eksternal. Lalu menurut cara memperoleh, yaitu terdiri dari primer dan sekunder. Lalu penurut waktu atau pengumpulannya mengumpulkan tim series atau cross ration. Nah, bisa kalian lihat sendiri guys, di sini kan sudah ada tabelnya. Jadi kita bisa sama-sama pahami bahwasanya dari data tersebut memiliki beberapa cangkupan. Nah, ini ada syarat dan data baik, di mana syarat dan data memiliki 5 komponen yang terdiri dari data harus objektif, yang dimana sesuai dengan keadaan sebenarnya AIS, yaitu data. Yang kedua ada data harus bisa mewakili atau representative, yaitu yang ketiga ada kesalahan baku, standar error, yang harus kecil di suatu perkiraan dan atau diestimasikan dikata baik, memiliki tingkat ketelitian tinggi jika kesalahan bakunya kecil. Yang keempat adalah harus tepat atau up to date. Lalu yang kelima adalah harus relevan, yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungan dengan masalah yang dipecahkan dan tidak boleh keluar dari konteks permasalahannya. Nah, lalu ada data variabel, yaitu di mana data variabel adalah data sekumpulan yang berisi fakta-fakta serta gambar suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkul, dianalisis, dan selanjutnya diimplementasikan. Lalu ada variabel, di mana variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian variabel distrik dalam
suatu variabel dan dihitung terbatas. Lalu ada variabel kontinu, itu adalah variabel dengan nilai terbatas dan dapat diperlukan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf kepada kalian semua jika materi yang saya sampaikan tidak terlalu jelas dan tidak up to date atau tidak akurat. Karena di sini saya masih belajar, saya mohon bimbingannya semua dan jangan pernah di skip videonya dan jangan pernah bosan juga untuk tonton video konten saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.